Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Jonathan Gultom, NPM 2513010067. Nama saya Disyo Jalmanta Bogolon, NPM 2513010071. Saya Kismat Jeluhu, NPM 2513010069. Dan kami lokasi saat ini di Helvetia di Dusun 4 di Jalan Bersama Serbaguna. Sekian perkenalan dari kami. Langsung saja ke videonya. 3. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan enzim-enzim pada tanaman mangga atau yang kita sebut Mangifera indica. Nah, mangga ini mengandung berbagai jenis enzim yang berperan aktif dalam siklus hidupnya, mulai dari pertumbuhan, perkembangan buah, hingga proses pematangan pasca panen. Enzim ini umumnya berjenis hidrolase yang mempercepat pemecahan komponen kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, enzim utama yang ada pada tanaman mangga dan cara kerjanya itu seperti yang pertama, enzim amilase atau amylase. Cara kerjanya itu merupakan enzim kunci dalam pematangan mangga. Amilase memecah pati atau karbohidrat kompleks yang tertimbun saat mangga masih hijau menjadi gula sederhana seperti glukosa dan maltosa. Dampaknya itu peningkatan aktivitas amilase menyebabkan mangga berubah dan rasanya yang sepat dan keras menjadi hitam manis dan lunak. Yang kedua adalah enzim selulase atau pektinase atau polygalacturonase. Nah, fungsi dan cara kerjanya itu adalah enzim ini bekerja dengan merombak komponen dinding sel pektin dan selulosa pada daging buah. Nah, perombakan dinding sel ini menyebabkan tekstur buah mangga melunak dan berubah dari keras menjadi lembut atau creamy saat matang. Yang ketiga adalah enzim polyphenol atau oksidase atau disebut dengan PPO. Enzim ini berperan dalam oksidasi senyawa fenolik dengan bantuan oksigen. PPO sering dikaitkan dengan perubahan warna pada dinding buah menjadi coklat atau browning dan juga berpartisipasi dalam perubahan warna kulit buah dari hijau menjadi kuning ataupun orange selama pematangan. Terus yang keempat adalah enzim chlorophylase. Enzim ini bertanggung jawab atas degradasi klorofil atau zat hijau daun di kulit mangga. Saat klorofil dipecah, warna hijau pada kulit mangga menghilang dan pigmen lainnya seperti karotenoid atau kuning orange menjadi dominan. Terus yang kelima adalah enzim invertase dan atau aminosidase. Enzim ini membantu pemecahan gula lebih lanjut dan memecah karbohidrat struktural terutama selama tahap akhir pematangan ataupun pelunakan, mempengaruhi tingkat kemanisan dan kelembutan tekstur secara keseluruhan. Terus yang keenam ada enzim proteolitik. Pemecahan protein ini yang sering ditemukan pada getah mangga, meskipun peran dalam pematangan buah tidak sedominan amilase atau protase, berkontribusi pada perubahan itu fisiologis pada buah. Faktor yang mempengaruhi tiga enzim. Kinerja enzim di atas sangat mempengaruhi oleh suhu dan keberadaan etilen atau hormon pematangan. Suhu yang lebih tinggi atau sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius mempercepat aktivitas enzim, menyebabkan buah cepat matang dan melunak. Atau suhu rendah, penyimpanan pada suhu dingin kurang dari 10 derajat Celcius membuat enzim menjadi dorman ataupun istirahat sehingga menunda pematangan. Etilen ini adalah gas memicu peningkatan produksi enzim-enzim pematangan tersebut. Sekian penjelasan saya dari tentang mangga. Terima kasih. Baik, di kesempatan kali ini
saya akan mengidentifikasi enzim pada tanaman kelengkeng. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jelku dengan NPM 2513 saya dari kelompok 2. Baik, untuk tanaman kelengkeng ini, atau yang lebih kita sebut dengan istilah latinnya itu Dimograpus longan. Di sini tanaman ini mengandung berbagai enzim yang mendukung metabolisme pertumbuhannya dan juga mendukung respon terhadap stresnya, mirip dengan tanaman buah tropis lainnya. Enzim-enzim utama pada tanaman kelengkeng ini itu ada fenilalanin, amonia, liases atau dalam istilah singkatnya itu PAL, yang terlibat dalam biosintesis senyawa fenolik. Enzim utama pada tanaman kelengkeng ini yang pertama itu ada fenilalanin, amonia, liases atau dalam istilah singkatnya itu PAL, berperan mengakatalisis konversi fenilanin menjadi asam transinamat, memicu produksi senyawa fenolik sebagai respon stres oksidatif pada daun kelengkeng. Nah, cara kerja umumnya itu enzim ini bekerja sebagai biokatalisator spesifik, mengurangi energi aktivitas untuk reaksi metabolisme seperti fotosintesis, atau rubisco untuk fiksasi karbon dan respirasi, atau dalam istilah itu sitokrom oksidase untuk ATP. Mereka mengoptimalkan suhu dan pH tertentu untuk mengurangi laju pertumbuhan buah dan ketahanan terhadap patogen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyaluran enzim pada tanaman kelengkeng. Itu merujuk pada distribusi, transportasi, dan kerja enzim di berbagai tanaman. Distribusinya itu ada akar, daun, buah, dan biji. Masing-masing memiliki ataupun menerima enzim yang sudah dibutuhkan melalui sistem pembuluh tanaman. Peran utamanya pada setiap saluran itu, yang pertama itu ada amilase, mengubah pati menjadi gula untuk meningkatkan kemanisan. Yang kedua, pektinase atau selulase, merombak dinding sel atau menggunakan tekstur. Yang ketiga adalah kloropilase atau bisa dikatakan PPO, itu mengubah warna kulit buah. Dan yang selanjutnya itu ada enzim antioksidan, melindungi dari stres lingkungan. Juga di sini faktor mempengaruhi suhu, yaitu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat optimal, hormon tanaman, etilen dan auksin, dan ketersediaan nutrisi. Jadi saya jelaskan tentang enzim pada tanaman kelengkeng. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjelaskan enzim-enzim apa saja yang ada pada tanaman jambu air ini. Baik, saya akan mulai. Tanaman jambu air atau yang sering disebut dengan Zygonium aqueum. Tanaman jambu air ini mengandung beberapa enzim penting yang mendukung proses fisiologisnya, meskipun penelitian spesifik lebih banyak fokus pada senyawa yang menghambat enzim daripada daftar lengkap enzim endogen tanaman itu sendiri. Nah, enzim utama pada tanaman jambu ini adalah aldose reductase. Enzim ini bekerja dalam jalur poliol, mengkatalisis konversi glukosa menjadi sorbitol. Ekstrak daun jambu air menghambatnya dengan EC50 0,03 mm untuk mencegah akumulasi sorbitol berlebih yang merusak sel pada kondisi stres. Yang kedua adalah lysosome, berperan sebagai enzim antibakteri, terutama melawan bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus. Lysosome menghidrolisis ikatan peptidoglikan pada dinding sel bakteri, menyebabkan lisis sel pada konsentrasi ekstra 20%. Yang ketiga adalah amilase dan glukosidase. Senyawa dari daun seperti myricetin 3O atau rhamnocyte menghambat enzim
pencernaan karbohidrat ini memperlambat pemecahan parti dan disakarida menjadi glukosa untuk efek antidiabetes. Nah, cara kerja umumnya yaitu enzim pada tanaman jambu air ini berfungsi sebagai biokatalisator atau enzim pada tanaman jambu air ini berfungsi sebagai biokatalisator yang menurunkan energi aktivitas reaksi kimia, mempercepat proses metabolisme seperti degradasi karbohidrat atau pertahanan antimikroba tanpa dihancurkan. Mereka bersifat spesifik terhadap substrat tertentu dan optimal pada suhu serta pH fisiologis tanaman, membantu adaptasi terhadap stres lingkungan. Penelitian ini menekankan bioaktivitas ekstrak daripada enzim internal, tapi flavonoid mengandung inhibisi enzim patogen. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana cara penyaluran enzim pada jambu air ini. Nah, penyaluran pada tanaman jambu yaitu mendistribusikan akar, daun, buah, dan biji masing-masing menghasilkan atau menerima enzim melalui pembuluh tanaman sebagai dibuat langsung di tempat kerja. Nah, terus ada amilase atau invertase mengubah karbohidrat menjadi gula, menambah kemanisan. Paktinase atau selulase melunakkan tekstur buah. Kloroplailase atau antosianase mengubah warna kulit dari hijau ke merah atau hijau muda. Selanjutnya ada enzim antioksidan melindungi tanaman dari stres. Protease membantu proses metabolisme protein. Dan terakhir adalah faktor pengaruh yaitu suhu 25 derajat Celcius dari sampai 35 derajat Celcius optimal. Hormon etilogen memicu pematangan serta ketersediaan nutrisi dan air yang cukup. Sekian. Selanjutnya mengenai tanaman berikutnya, tanaman yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan enzim pada tanaman cabai dan juga penyalurannya, atau yang lebih kita kenal dengan istilah latinnya itu Capsicum spp. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang enzim yang ada pada tanaman cabai yang ada di samping saya ini. Enzim pada tanaman cabai memiliki peran penting dalam pematangan buah, pertahanan patogen, dan metabolisme nutrisi yang ada pada tanaman ini. Yang pertama itu ada enzim pematangan buah atau yang disebut dengan polygluturanase PG dan PGG1 untuk memecahkan pektin pada dinding sel buah serta menyebabkan pelunakan selama pematangan. Ekspresinya meningkat pada buah merah berkorelasi negatif dengan kadar pektin. Yang selanjutnya itu ada pektinesterase berfungsi sebagai melepaskan gugus metoksil dari pektin serta memfasilitasi degradasi dinding sel untuk tekstur buah matang. Selanjutnya itu ada beta-galaktosidase berfungsi sebagai menghidrolisis ikatan galaktosa pada pektin dan hemileselulosa, berkontribusi pada pelunakan buah cabai. Serta yang kedua itu ada enzim pertahanan. Di enzim pertahanan ini ada dua, yaitu yang pertama peroksidase. Peroksidase ini berfungsi sebagai mengkatalisis oksidasi substrat menggunakan hidrogen peroksida, meningkatkan 1-10 kali saat infeksi virus seperti CMV untuk menghasilkan radikal bebas antimikroba. Yang kedua itu ada nitrat reduktase, berfungsi untuk mengubah nitrat menjadi nitrit dalam asimilasi nitrogen, terdistribusi di daun dan buah untuk mendukung pertumbuhannya. Serta ada regulasi lain pada enzim cabai ini seperti polygluturanase inhibiting protein atau yang disebut dalam singkatannya itu PIP,
repening inhibitor, singkatannya itu RIN, dan expansin atau singkatannya yang lebih dikenal dengan XPU1 mengatur kecepatan pematangan, dan varietas tahan simpan seperti SSP menunjukkan ekspresi berbeda untuk mempertahankan kekerasan pada buah cabai yang akan berbuah nanti. 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyaluran pada tanaman cabai. Di sini meliputi akar, daun. Di sini enzim dibuat dan bekerja langsung untuk penyerapan nutrisi, fotosintesis, dan respirasi. Yang pertama itu ada buah. Buah berkaitan dengan pematangan atau pembentukan rasa pedas dan perubahan warna disintesis di dalam sel buah atau berasal dari jaringan lain. Yang kedua, biji. Enzim pada biji ini berfungsi untuk pencegahan cadangan makanan aktif selama perkecambahan. Peran utamanya itu ada amilase dan invertase, mengubah karbohidrat menjadi gula untuk meningkatkan kemanisan. Yang kedua, ada pektinase dan selulase, merombak dinding sel untuk mengubah tekstur buah. Yang ketiga, ada kloropilase dan karotenoidase, mengubah warna kulit dari hijau menjadi merah atau oranye. Selanjutnya yang keempat, ada enzim sintesis capsaicin, berfungsi sebagai pembentukan senyawa yang memberikan rasa pedas pada buah cabai. Yang kelima, ada enzim antioksidasi atau SOD katalase, melindungi dari stres lingkungan. Yang terakhir yaitu faktor pengaruh suhu. Dari suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius itu disebut optimal. Serta hormon etilen dan giberelin mengatur sintesis enzim dan ketersediaan nutrisi serta air. Mungkin itu saja penjelasan tentang enzim pada cabai dan penyalurannya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan lagi tumbuh-tumbuhan pada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan enzim pada tanaman rambutan. Tanaman rambutan mengandung berbagai enzim yang berperan dalam metabolisme fisiologisnya. Meskipun penelitian spesies lebih banyak fokus pada senyawa bioaktif yang berinteraksi dengan enzim tertentu. Enzim tertentu terkait rambutan, penelitian menunjukkan enzim xanthine oxidase atau XO. Prevalen pada tanaman rambutan terutama dikaitkan buahnya, di mana senyawa ekstra metanol menghambat aktivitas dengan EC50 sebesar 3,71 ml. Enzim ini mengatasi mengkatalisis oksidasi kopi santin menjadi santin dan asam urat yang berpotensi terkait metabolisme urin pada tanaman. Cara kerja santin oksidasi bekerja dengan mentransfer elektron dari substrat seperti hipotensi ke hiposantin ke exugaul mekulu, menghasilkan radikal superoksida dan asam urat sebagai produksi akhir. Pada rambutan, jamur endofit di kulit buah menghasilkan inhibitor alami yang menghambat enzim ini dengan EC50 extra etil asetat mencapai 116 ml dan lebih lemak dibanding allopurinol 2,57 ml. Enzim lainnya yang disebut sistem enzim selulotif dan trichoderman free pada substrat
kulit rambutan meliputi euglocanse dan piglococcide yang bekerja sinergis memecah selulosa menjadi glukosa. Enzim lipase terkait konversi kolesterol. Enzim lipase hepatik terkait konversi kolesterol memiliki tidak spesifik dominan pada rambutan. Informasi spesifik tentang semua enzim internal tanaman rambutan terbatas. Studi lebih menentukan interaksi farmakoligasi. Sekian dari saya tentang penjelasan enzim pada rambutan. Terima kasih. Baik, mungkin itu sekian penjelasan mengenai enzim dari di kelompok 2. Selebihnya kami mohon maaf jika ada pengucapan dalam kata ataupun penjelasan yang kurang. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami tutup. Terima kasih.